Udah. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang remediasi lahan dari bekas tambang emas dengan gulma, Tritonia diversifolia, dan Chromolena adorata. Kami dari kelompok 4 yang dimana beranggotakan Rona Eka Wilianti, saya sendiri Ryan Zafran Hairi, Muhammad Farhan Nasbi, Rizky Farahita Oktaviansyah, Jul Faidah, dan Nadira Azalia. Bisa di next. Di sini latar belakang pertambangan emas merupakan salah satu usaha yang penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi Kalbar, daerah yang memiliki kegiatan penambangan emas tanpa izin atau PETI terluas terdapat di Kabupaten Landak, yaitu 1.110 hektar, 717 hektar, diantaranya terdapat di Kecamatan Mandor. Titonia diversifolia dan Chromomalena odorata adalah merupakan spesies tumbuhan liar atau gulma yang mempunyai kemampuan bioakumulator sehingga bisa digunakan sebagai fitoakumulatorium berat PB, AG, CU, HG, dan ZN. Karena tumbuhan ini mampu tumbuh pada lokasi yang tercemar. Pemanfaatan Titonia diversifolia dan Chromolena odorata sebagai sumber bahan organik yang efektif telah digunakan pada padi dan jagung. Biomas yang dihasilkan juga mengandung unsur hara yang tinggi dalam kondisi segar. Titonia diversifolia mengandung 3,50% N, 0,37% P, dan 4,10% K. Sedangkan Chromolena Titonia diversifolia mengandung 2,65% N, 0,53% P, dan 1,9% K. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan hara Titonia diversifolia dan Chromolena odorata dapat disertakan dengan kandungan hara dalam pupuk kandang. Next. Di sini ada tujuan penelitian. Untuk yang pertama itu memperoleh jenis tumbuhan efektif untuk digunakan sebagai fitoakumulator dalam remediasi lahan bekas tambang emas. Yang kedua, memperoleh metode murah dalam remediasi lahan bekas tambang emas dalam pemanfaatannya untuk budidaya tanaman pangan, khususnya tanaman jagung. Lalu akan dilanjutkan. Metode penelitian. Lokasi percobaan yaitu Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Alat yang digunakan yaitu arit, parang, cangkul, termometer, higrometer, meteran, timbangan, gelas ukur, ember, plastik, bak plastik, oven, timbangan analitik, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tanah pasca tambang emas yang diambil dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dan bibit tumbuhan Titonia diversifolia, Chromolena odorata, biomas tumbuhan Titonia diversifolia, Chromolena odorata, dan polybag. Next. Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial 2 faktor, yaitu yang pertama faktor 1 jenis tumbuhan akumulator dengan kode H yang terdiri dari 3 taraf, yaitu H1 Titonia diversifolia, H2 Chromolena odorata, H3 Titonia diversifolia dan Chromolena odorata. Yang kedua yaitu biomas tumbuhan akumulator sebagai bahan organik tanah dengan kode B yang terdiri dari 3 faktor, yaitu B1 15 ton Titonia diversifolia per hektar, B2 15 ton Chromolena odorata per hektar, B3 15 ton Titonia diversifolia dan Chromolena odorata per hektar. Next.
Catatan, setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 27 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 2 tanaman sehingga terdapat 54 tanaman. Untuk mengetahui pengaruh dari seluruh perlakuan, digunakan uji F pada taraf 5%. Apabila terdapat pengaruh nyata terhadap parameter yang diamati, maka setiap perlakuan dibandingkan dengan menggunakan uji beda nyata jujur atau BNJ pada taraf 5%. Next. Hasil dan pembahasan. A. Sifat kimia dan fisik tanah pasca tambang emas. Sebelum media tanah pasca tambang emas digunakan sebagai media tanam terlebih dahulu, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui status kesuburan tanah dan kandungan logam merkuri sebagai polutan tanah pasca tambang emas. Sampel tanah yang diambil kemudian dilakukan analisis terhadap tanah tersebut. Hasil analisis tanah seperti terlihat pada tabel 1. Itu parameternya, ada kandungan kimianya, terus kejenuhan basa, teksturnya juga ada satuannya, nilai dan kriteria kandungan hara tanah. Yaitu ada kriterianya, ada masam, sedang, tinggi. Next. Hasil dan pembahasan lanjutan. Status kesuburan tanah berdasarkan data tabel 1 menunjukkan bahwa pH tanah sebesar 3,82 ini tergolong masam. Kandungan C organik hanya mencapai 1,04% tergolong sangat rendah. Kandungan nitrogen sangat rendah. Kandungan beberapa unsur hara lain seperti fosfor, kalium, natrium, kalsium, magnesium tergolong sangat rendah. Hidrogen tinggi dan aluminium rendah. Kapasitas tukar kation atau KTK dan nilai kejenuhan basa tergolong rendah. KTT merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTT tinggi berkisar antara 25 sampai 40 simol per kilogram. Mampu menyerap dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Next. Tekstur tanah pasca tambang emas tergolong bertekstur pasir. Tanah ini terdiri atas pasir sebesar 89,90%, debu sebesar 7,05%, dan kandungan liat sebesar 2,70%. Tanah-tanah yang bertekstur pasir, karena butiran-butirannya berukuran lebih besar, maka setiap satuan berat mempunyai luas penumpukan yang lebih kecil, sehingga sulit menyerap atau menahan air dan unsur hara. Pada kondisi ini, biasanya tanaman yang tumbuh di atasnya akan mengalami gejala defisiensi unsur hara dan akan tumbuh kerdil dan kurus. Selanjutnya, kandungan hara. Selanjutnya, kandungan hara biomas. Titonia diversifolia dan Chromolena odorata. Hasil analisis kandungan terhadap hara pada tumbuhan Titonia diversifolia dan Chromolena odorata yang meliputi karbon, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium pada kedua biomas ini cukup tinggi dengan CN yang rendah. Bisa dilihat pada tabel 2, dengan kandungan hara yang demikian memungkinkan biomas kedua tumbuhan ini menjadi sumber bahan organik yang potensial yang dapat memperbaiki sifat kimia tanah dengan meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu ada pertumbuhan bioakumulator. Pertumbuhan bioakumulator diamati dari variabel-variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah batang. Variabel pertumbuhan tersebut diamati pada umur tanaman 4 minggu setelah tanam, 8 minggu setelah tanam, dan 12 minggu setelah tanam. Hasil analisis keragaman terhadap variabel-variabel pertumbuhan menunjukkan bahwa interaksi antara jenis tumbuhan bioakumulator
dan biomas tidak berpengaruh nyata terhadap semua variabel pertumbuhan. Jenis biomas yang diberikan juga tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bioakumulator. Jenis tumbuhan bioakumulator mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhannya di tanah pasca tambang emas. Untuk melihat perbedaan nyata dapat dilihat pada tabel 3 tumbuhan bioakumulator pada tanah tambang emas. Bisa dilihat di situ ada perlakuan H1, H2, H3 dengan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya itu ada pertumbuhan tinggi tanaman, tumbuhan jamur Chromolaena odorata lebih baik dibandingkan tumbuhan Phytodiversifolia pada umur 4 minggu setelah tanam, 8 minggu setelah tanam, maupun 12 minggu setelah tanam. Jumlah daun yang dihasilkan kedua jenis tumbuhan bioakumulator tersebut relatif sama. Jumlah cabang yang dihasilkan lebih baik bila kedua tumbuhan tersebut ditanam bersamaan. Dari hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kedua tumbuhan bioakumulator tersebut baik ditanam secara tunggal maupun bersamaan mampu tumbuh dengan baik yang menghasilkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kedua tumbuhan bioakumulator tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah dan konsentrasi merkuri tinggi pada kondisi di atas ambang normal. Selanjutnya yaitu bobot basah dan bobot kering tumbuhan bioakumulator. Aktivitas pertumbuhan tumbuhan bioakumulator yang ditanam pada media tanah pasca tambang emas dapat terlihat dari bobot basah dan bobot kering yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan tumbuhan Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata yang ditanam secara bersamaan pada media yang sama menghasilkan bobot basah dan kering yang lebih tinggi walaupun bobot basah dan kering pucuk tidak berbeda nyata dengan bobot basah dan kering pucuk tumbuhan bioakumulator yang ditanam secara tunggal. Tetapi pada bobot basah dan bobot kering yang dihasilkan Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata yang ditanam secara bersamaan pada media yang sama memberikan perbedaan nyata bila dibandingkan tumbuhan tersebut ditanam secara tunggal. Bisa dilihat pada tabel 4 untuk perlakuannya. Terus ada bobot basah dan bobot keringnya. Selanjutnya, dari hasil bobot basah dan kering yang dihasilkan menunjukkan bahwa kedua tanaman memiliki kemampuan daya adaptasi terhadap kondisi suboptimal baik karena kondisi kimia dan fisik tanah maupun bahan pencemar berupa logam-logam yang terkandung dalam tanah terutama logam merkuri. Next. Selanjutnya, kandungan logam berat merkuri pada tanah. Hasil analisis laboratorium terhadap kandungan logam berat merkuri atau Hg menunjukkan bahwa kandungan Hg sebesar 0,403 ppm yang tergolong cukup tinggi yang telah melampaui kadar ambang batas normal yang berkisar 0,01 sampai 0,3 ppm, sedangkan ambang konsentrasi kritis 0,3 sampai 0,5 ppm. Hasil analisis kandungan merkuri tanah setelah diremediasi dengan menggunakan tumbuhan bioakumulator menunjukkan hasil seperti tabel 5. Sebelumnya itu hasil ppm-nya itu 0,403, terus setelah remediasi itu berkurang menjadi 0,219, 0,214, dan 0,203. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut terlihat terjadi pengurangan kandungan merkuri pada tanah setelah mengalami remediasi dengan menggunakan Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata. Tumbuhan Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata tanam secara bersamaan
memiliki kemampuan menyerap logam merkuri yang lebih banyak dibandingkan bila ditanam secara tunggal. Chromolaena odorata memiliki kemampuan yang lebih baik sebagai tumbuhan bioakumulator bila dibandingkan Tithonia diversifolia. Next. Next, Kak. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, sifat kimia dan fisik tanah pasca tambang emas menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah sangat rendah dan mempunyai tekstur tanah pasir yang tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh secara normal. Yang kedua, kandungan hara bioanamasa, Tithonia diversifolia, dan Chromolaena adorata cukup tinggi dengan C atau N yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai sumber hara bagi tanaman. Hasil pengamatan terhadap laju pertumbuhan tumbuhan hiperakumulator yang ditanam pada tanah pasca tambang emas yang meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun menunjukkan tumbuhan hiperakumulator dapat tumbuh secara optimal. Yang terakhir, tumbuhan Chromolaena odorata mempunyai laju pertumbuhan yang lebih baik. Hasil pengamatan terhadap bobot basah dan bobot kering tumbuhan hiperakumulator menunjukkan bahwa tumbuhan Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata yang ditanam secara bersamaan menghasilkan bobot basah dan kering yang lebih baik bila dibandingkan ditanam secara tunggal, terutama terlihat nyata. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.